Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini. Kemudian, saya ingin mengucap terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, Ibu Dr. Andi Hudiah MPD dengan mitranya Ibu Bese Qurani SPD MPD yang telah memberikan kepada kelompok kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Di Fujiyama bersama rekan saya Nurul Fatihah Ashila, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behavioristik. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behavioristik, yaitu pembelajaran yang menjelaskan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan ini terjadi melalui stimulus yang menimbulkan respon berdasarkan hukum-hukum mekanik. Kalian tentu saja sudah tidak asing dengan istilah stimulus dan respon, yaitu di mana stimulus merupakan lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab dari anak ini belajar. Kemudian respons, yaitu akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus tadi. Yaitu teori behavioristik. Jadi teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Teori dengan hubungan stimulus responnya ini mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilakunya ditentukan dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Saya akan menyebutkan beberapa prinsip teori dari behavioristik itu sendiri, yaitu yang pertama ada reinforcement and punishment atau penguatan dan hukuman. Yang kedua ada primary and secondary reinforcement, yaitu penguatan primer dan sekunder. Yang ketiga ada schedule of reinforcement, yaitu jadwal penguatan. Yang keempat ada contingency management, yaitu manajemen kontingensi. Yang kelima ada stimulus control in operant learning, yaitu kontrol stimulus dalam operasi pembelajaran. Dan yang terakhir ada the elimination of response, yaitu penghapusan tanggapan. Kemudian yang harus kita ketahui di sini yaitu teori belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah perkembangan teori dan praktek pendidikan pembelajaran hingga saat ini adalah teori belajar behavioristik. Nah, di mana aplikasi teori behavioristik ini tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu sifat materi pembelajaran. Yang ketiga ada karakteristik siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu media dan fasilitas yang disediakan dalam pembelajaran tersebut. 3. Langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik. Langkah-langkah yang berpijak pada teori behavioristik. Langkah-langkah yang mempelajari yang berpijak pada teori behavioristik yang dikemukakan oleh Sikiati dan Prasetya Irwan tahun 2001 dapat digunakan dalam merencanakan pembelajaran. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Menemukan tujuan-tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis lingkungan sekelas yang ada. 3. Menentukan materi pembelajaran. 4. Menemukan materi pembelajaran menjadi kecil-kecil. 5. Menyajikan materi pembelajaran. 6. Memberikan stimulus. 7. Mengamati dan mengaji respon yang diberikan siswa. 8. Memberikan penguatan atau positif ataupun penguatan negatif ataupun hukuman. 9. Memberikan stimulasi baru. 10.
10. Mengamati dan mengajikan respon yang diberikan siswa. 11. Memberikan pengetahuan lanjut atau hukuman. 12. Evaluasi hasil pembelajaran. 4. Kelebihan pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek yang kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti 1. Kecepatan, 2. Spontanitas, 3. Kelenturan, 4. Refleks, 5. Daya tahan tubuh, dan sebagainya. Demikian halnya dalam pembelajaran dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi yang menguatkan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para pelajar. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar, pembelajaran diukur hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati sebagai hal-hal yang bersifat tidak nyata akan tidak begitu diamati. Kesimpulan, pembelajaran merupakan kegiatan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Pandangan tentang pembelajaran menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulasi dan respon, atau dengan kata lain, pembelajaran adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulasi dan respon. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang direncanakan dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa mengetahui adalah objektif pasti tentang tidak berubah dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Psikiati dan Prasetya Irwan pada tahun 2001 dapat digunakan dalam merencanakan pembelajaran. Iya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.